Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Dr. Haji Abdul Manaf MH, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pagi ini menjadi narasumber dalam kegiatan BINTEK kita. Yang terhormat Bapak Ibu para Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syariah Aceh, hadir juga hari ini di Comment Center Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SMH, dan yang hadir secara virtual. Yang kami hormati Bapak Ibu para Wakil Ketua, para Hakim Tinggi Justisial, para panitra, mungkin juga ada sekretaris beserta seluruh jajarannya pada pengadilan tingkat banding di lingkungan Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Yang kami hormati rekan-rekan pejabat eselon 3, eselon 4, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yang kami hormati Bapak Ibu para ketua, para wakil ketua, para hakim justisial baik pada Mahkamah Agung maupun pada Ditjen Badilak, para panitra, para sekretaris mungkin yang hadir beserta jajarannya di lingkungan peradilan agama, seluruh peserta BINTEK yang kami banggakan. Tiada henti lisan dan hati kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya juga kita kembali dapat bertemu dalam rangkaian kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama yang merupakan kegiatan secara berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan agama, sehingga diharapkan nanti akan meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini terus berjalan dari waktu ke waktu dan bermanfaat serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, para sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Yang mulia Bapak narasumber, Bapak Ibu para peserta BINTEK yang kami hormati, mengawali sambutan ini izinkan kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak PLT Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Haji Bambang Heri Mulyono SMH. Beliau hari ini sedang melaksanakan dinas luar di Manila, Filipina, setelah kemarin bersama dengan Bapak Ketua Kamar Agama mengikuti menjadi narasumber seminar di Kuala Lumpur. Kita doakan semoga Bapak PLT Dirjen sukses dan kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Selanjutnya atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan kita semua warga peradilan agama mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Abdul Manaf MH yang telah berkenan di sela waktu-waktu kesibukan beliau untuk menyisihkan waktu, tenaga, pikiran untuk kembali menjadi narasumber membimbing kita bersama dalam peningkatan kualitas, profesionalitas dan kapasitas kita dalam melaksanakan tugas pokok kita menerima, mengadili, meriksa perkara. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, seluruh jajarannya, seluruh tenaga teknis yang telah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sejak dari tahun 2019 sampai saat ini. Setiap bulan kita melaksanakan kegiatan bimbingan teknis secara daring. Upaya ini merupakan komitmen kita bersama-sama seluruh warga pengadilan agama untuk terus-menerus meningkatkan profesionalitas, kapasitas dan kemampuan kita dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, dan terus-menerus kita lakukan pembaharuan dan evaluasi. Beberapa bulan yang lalu kita sudah meluncurkan, telah melaksanakan aplikasi SIPintar, Sistem Informasi Peningkatan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini menggunakan aplikasi ini, mulai dengan aplikasi pretest, kemudian juga mengikuti bimbingan dan diakhiri dengan post-test. Jadi kita terus berusaha mencari di mana titik lemah dari kegiatan-kegiatan kita selama ini. Mungkin bertahun-tahun kita melakukan bimbingan, tetapi kita tidak pernah memetakan sejauh mana kegiatan kita itu telah
telah mencapai sasaran dan tujuan yang kita harapkan. Berdasarkan hal itu, maka Direktorat Jenderal Badan Agama mencoba untuk melakukan evaluasi sebagai sebuah siklus rangkaian dari kinerja manajemen yang memang harus kita laksanakan. Jadi setiap kegiatan BIMTEK, apakah itu di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, apakah di Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Syariah seluruh Indonesia, harus dilakukan pola yang sama. Kita harapkan dalam waktu dekat nanti aplikasi Si Pintar ini juga akan bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh Pengadilan Tinggi Agama dan bahkan oleh Pengadilan Agama sendiri ketika melakukan diklat di tempat kerja, harus memulainya dengan pretest, kemudian pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan post-test. Untuk lingkup nasional, Direktorat Jenderal Badan Agama telah mempublikasikan hasil dari pretest dan post-test yang telah Bapak Ibu ikuti dan kita publikasikan pada website Mahkamah Agung, website Badilak. Harapan kami tentunya publikasi itu tidak saja menjadi formalitas belaka, tetapi dijadikan bahan kajian dan analisa oleh para pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. Hasil-hasil tersebut bisa dijadikan bahan pengambilan kebijakan untuk pembinaan lebih lanjut. Mungkin ada di antara tenaga teknisnya yang tidak pernah peduli, tidak pernah ikut sama sekali. Kenapa? Ini perlu dikaji, dianalisa, perlu ditelusuri penyebabnya. Mungkin ada yang pernah ikut tetapi tidak pernah berubah kemampuan teknisnya. Ini faktor apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Mungkin ada yang sudah mendapatkan ranking yang sesuai dengan passing grade dan kami akan memberikan reward berupa sertifikat secara elektronik. Sertifikat ini nanti akan kita jadikan bahan pertimbangan untuk rankingan indeks profesionalitas aparatur peradilan agama secara nasional. Berapa yang telah lulus, berapa banyak yang diklat yang diikuti, berapa prestasinya, kemudian yang belum lulus. Nah, kenapa? Dan ini perlu untuk ditindaklanjuti oleh kita bersama-sama. Ini bukan amanah dari kinerja manajemen saja, tetapi memang agama kita mengajarkan seperti itu. Karena kita tahu bahwa Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensinyalir dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Jadi kita analisa apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tema kita pada pagi hari ini sangat menarik tentang wakaf. Persoalan wakaf ini sebagai sebuah filantropi Islam yang berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi umat sejak dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Kita lihat data-data wakaf kita potensinya sangat luar biasa. Dari data terakhir di website BWI itu hampir 400.000 lokasi aset wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian potensi wakaf tunai pun sekitar 180 triliun setiap tahun. Tentu saja potensi ini sangat sayang apabila tidak dikelola dengan optimal, dengan profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pengamanan aset wakaf itu adalah berkaitan dengan kepastian hukum mekanisme penyelesaian perkaranya. Kita harapkan semua tenaga teknis, hakim dan non-hakim memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menganalisa setiap perkara-perkara wakaf yang diajukan ke pengadilan agama agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi tiga kata tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Banyak sekali persoalan-persoalan wakaf yang muncul yang perlu kita dalami dan insya Allah pada pagi hari ini diantaranya kita akan mendapatkan pencerahan, bimbingan dan arahan dari narasumber kita yang mulia Bapak Hakim Agung Kamar Agama, Bapak Dr. Haji Abdul Manaf MH akan menyampaikan beberapa temuan-temuan penyelesaian perkara di tingkat kasasi dan PK dan tentu saja pasti akan memberikan manfaat kepada kita bersama sebagai bahan referensi dalam penyelesaian perkara wakaf. Baik yang berkaitan dengan nazir wakaf, berkaitan dengan Ruslah, berkaitan dengan BWI, berkaitan dengan persoalan sengketa lainnya baik itu subjek wakaf, berkaitan dengan objek wakaf dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan wakaf. Begitu kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, mohon pencerahannya kepada kita bersama dan kepada Bapak Ibu seluruh peserta kita harapkan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan BIMTEK ini dan nanti bisa menyampaikan berbagai persoalan, berdiskusi karena bahan-bahannya sudah disampaikan oleh Yang Mulia 2 hari yang lalu dan itu sudah kita share di grup-grup pimpinan pengadilan tingkat banding tingkat pertama dan juga ada di dalam aplikasi Si Pintar kita. Harapannya setiap bahan itu didiskusikan di satker masing-masing dan itu mewakili nanti suara ataupun pendapat dari masing-masing satuan kerja
untuk disampaikan dalam kegiatan kita ini. Demikian, mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan manfaat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama pada hari ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.